الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Yang ingkang kula hormati kepada Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas Perampelan, pengurus masjid sekitar wilayah menika, dan para asatidzah, para tokoh masyarakat. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Tabaraka wa Ta'ala mengumpulkan kula panjenengan di tempat yang paling disukai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu al-masajid. Kenapa masjid? Karena masjid inilah tempat untuk berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tempat salah satunya menyelesaikan berbagai urusan kepentingan kaum muslimin, dan mudah-mudahan masjid ini merupakan tempat mempersatukan kaum muslimin. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Allah telah mentakdirkan kula panjenengan hadir di saat pilihan untuk mengisi waktu di pagi hari cukup banyak. Bisa jadi kula panjenengan memilih tidur daripada datang ke masjid. Bisa jadi kula panjenengan milih keangkringan daripada masjid, tapi angkringan bukan kembali. Maka tetapi Allah Tabaraka wa Ta'ala mentakdirkan kita untuk bisa hadir di tempat ini, dan mudah-mudahan hadirnya kula panjenengan di masjid Allah, terutama di waktu subuh, yang waktu ini merupakan pembeda antara orang-orang yang mukmin dengan orang-orang munafik. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan dalam hadisnya, "Aqallu salatu 'alal munafiqina salatul isya wa salatul fajar." Salat ingkang paling berat ditindakaken orang-orang munafik itu adalah salat subuh dan salat isya. Maka kalau kita di dalam menjalankan salat subuh itu berat, salat isya malas, maka jangan-jangan kita ini memiliki sifat-sifat kemunafikan dalam diri kita. Ibnu Mulaika rahimahullah ta'ala, beliau pernah bertemu dengan 30 sahabat lebih, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa kata beliau? Kami bertemu dengan 30 sahabat lebih, di antara mereka semuanya itu sangat mengkhawatirkan diri mereka jatuh pada kemunafikan. Jadi sekelas sahabat mawon khawatir kalau dirinya itu jatuh pada sifat munafik. Umar ibn Khattab yang jelas-jelas Rasulullah mengatakan, "Anta fil jannah ya Umar." Engkau itu masuk ke dalam surga wahai Umar. Bahkan Rasulullah pernah diperlihatkan tentang istananya Umar ibn Khattab di jannah, di surga. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan tentang surga, lalu melihat sebuah istana hijau, maka Rasulullah bertanya, "Istana siapa ini wahai Jibril?" Maka Jibril menjawab, "Ini adalah istananya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala." Orang yang sudah dijamin masuk surga, bahkan sudah diperlihatkan istananya kelak di surga. Itu saja ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan tentang 12 orang munafik yang ada di Madinah, maka Umar segera mencari Hudzaifah ibnul Yaman, karena Rasulullah memberitahu 12 orang munafik itu hanya kepada Hudzaifah ibnul Yaman, dan itu menjadi rahasia antara Rasulullah dengan beliau. Maka Umar bertanya, "Ya Hudzaifah, aku tidak memintamu untuk menyebutkan 12 orang munafik itu,
karena itu rahasia engkau dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tetapi aku hanya ingin bertanya, apakah ada namaku di antara 12 orang munafik yang disebutkan Rasulullah yang ada di Madinah? Maka Hudzaifah mengatakan, tidak ada wahai Umar. Baru Umar lega. Ini para sahabat. Oleh karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, kita betul-betul mengisi waktu-waktu kita, terutama perintah-perintah Allah, yaitu kewajiban-kewajiban kula panjenengan, hak-hak Allah atas diri kula panjenengan, maka betul-betul kita menjalankan agar Allah tabaraka wa taala menjadikan kita istiqomah di atas kebaikan-kebaikan, dan mudah-mudahan dengan jalan istiqomah itu Allah tabaraka wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Jamaah yang dimuliakan Allah, nyun pangapunten, ini badan saya kok rotok tengeng. Tadi bangun tidur kok badannya nggak enak. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, tadi saya berjalan sampai sini, temanya apa? Dipeseni pokoknya temanya ojo sing abot-abot. Apa tema sing abot, Pak? Lama jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah datangnya kita di majelis ilmu sebuah keberuntungan yang besar. Rasulullah SAW menyatakan, tidak ada kerugian bagi orang yang datang duduk di majelis ilmu, meskipun datang terus ngantuk turu, tetap dia mendapatkan kebaikan. Maka salah satu jalan agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah yaitu dengan duduknya kita di majelis ilmu. Apalagi waktu pagi hari, di mana waktu ini merupakan waktu yang diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala, waktu yang didoakan Rasulullah agar penuh dengan keberkahan. Rasulullah mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di waktu pagi harinya. Maka sangat tidak disukai di waktu pagi hari itu ba'da subuh tidur. Maka ambillah keberkahan di waktu pagi hari. Apalagi Rasulullah SAW menyatakan sebuah doa, yang doa ini selalu dipanjatkan oleh Rasulullah setelah beliau selesai sholat fajar wajib, yaitu sholat subuh. Apa yang beliau ingin, apa yang beliau panjatkan doa kepada Allah? 3 perkara. Apa itu? Rasulullah mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilman nafi', ilmu yang bermanfaat. Kenapa ilmu bermanfaat? Karena dengan ilmu kula panjenengan bisa tahu mana yang boleh dan mana yang dilarang. Dengan ilmu kita bisa tahu mana yang haram dan mana yang halal. Dengan ilmu kita bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang jelas dan mana yang syubhat. Oleh karena itulah ilmu itu penting. Rasulullah SAW menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari jalan hidupnya dengan cara mencari ilmu, maka Allah tabaraka wa taala akan memudahkan jalan hidupnya, jalan menuju surganya Allah tabaraka wa taala. Maka kula panjenengan kalau pengen kula panjenengan menika besok masuk ke dalam surga, perjalanan dari padang mahsyar menuju surganya Allah itu diliputi dengan kemudahan. Maka cara yang paling ampuh, cara yang paling terbaik adalah kita sering duduk di majelis ilmu. Karena dengan ilmu itu akan menyelamatkan diri kita semuanya. Kita tidak akan jatuh pada perkara perbuatan-perbuatan syirik. Kita tidak akan jatuh pada perbuatan-perbuatan yang haram. Karena kita tahu mana syirik, mana bukan, mana haram, mana halal. Maka insya Allah itu semuanya dengan ilmu. Oleh karena itulah, dan ilmu agama ini luas. Ilmu agama ini tidak hanya membahas masalah sholat, masalah zakat, masalah puasa, masalah haji. Tidak hanya itu Bapak-bapak, tetapi
agama ini membicarakan segala sesuatu dalam kehidupan kula panjenengan. Sejak kita bangun sampai tidur kembali itu pun diatur dalam Islam. Makanya Salman Al-Farisi ketika ditanya oleh orang-orang Romawi, "Wahai Salman, apa yang diajarkan nabimu kepadamu?" Maka Salman Al-Farisi mengatakan, "Sungguh kami diajarkan sejak kami tidur hingga kami tidur kembali." Artinya segala sesuatu diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana tidak? Coba kita bangun tidur diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika kita bangun, kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita memuji Allah setelah Allah menghidupkan kita kembali setelah kematian kita yang sementara. Maka kita memuji Allah. Lalu kemudian bagaimana setelah bangun tidur? Ketika kita masuk ke kamar mandi, maka ketika masuk ke kamar mandi dahulukan kaki kiri sebelum kaki kanan. Berdoa kepada Allah terlebih dahulu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Lalu di dalam kamar mandi pun diatur. Ketika kita bangun tidur tidak boleh mencelupkan tangan ini ke dalam kullah itu bejana atau bak air, karena kita nggak tahu kemana tangan kita itu tadi malam menginap, ya atau tidak? Ya, garuk-garuk tang pundi mawon kan nggak tahu, maka tidak boleh. Maka ambil air, guyur tangan terlebih dahulu. Ya. Ini tata aturan yang dijelaskan oleh Rasulullah. Masuk kamar mandi, di dalam kamar mandi diatur, nggak boleh di dalam kamar mandi karaokean gitu Pak. Ya. Ada di dalam kamar mandi karaokean? Ada Pak. Jenengan, saya pernah diundang oleh orang kaya, itu kamar mandinya itu sebesar masjid ini Pak. Jadi itu baru kamar mandinya Pak. Saya pernah masuk diundang pengajian, itu rumahnya itu satu patok sawah Pak, 3 rumah Pak, ya, di daerah Kartosulu. Maka luar biasa. Nah maka jamaah dunia Allah, maka semua diatur. Hubungan suami istri diatur, ketika pergi diatur, ketika membangun rumah pun diatur, apapun diatur ya, oleh Islam. Makanya dunia ini adalah penjara bagi seorang mukmin. Penjara kenapa? Karena semua diatur, tidak sembarangan. Dalam berjual beli pun kita juga diatur. Dalam bermuamalah pun diatur. Dalam pernikahan diatur. Dalam had dan jinayah pun diatur. Semua diatur oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya. Maka kita kalau tidak tahu tentang aturan-aturan Allah, maka kemungkinan besar kita akan melanggar. Dan ketika melanggar, tentunya ketika perjalanan kita menuju akhirat Allah, maka tentunya akan mengalami penuh kesulitan karena harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan hari ini, ya, pagi hari ini, tadi sambil mikir temanya nopo, ya, saya menyampaikan satu riwayat dari Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan satu hadis, dan hadis ini merupakan bocoran soal. Ini kata para ulama, salah satu bentuk rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala yaitu membocorkan soal ujian. Di sini ada yang jadi guru Pak. Saya sendiri selama jadi dosen mengajar di kampus belum pernah seingat saya membocorkan soal ke mahasiswa. Lah ini Allah membocorkan soal persis soalnya, bukan kisi-kisi Pak. Paling banter guru itu ngasih kisi-kisi. Ini tidak. Allah bocorkan soal. Supaya apa? Supaya hamba-Nipun menika mempersiapkan jawaban itu dengan benar. Mempersiapkan jawaban itu dengan baik. Apa soal bocoranipun menika? Nah, Rasulullah SAW menyebutkan ya, bahwa la tazulu qadama ibni Adam yaumal qiyamah min indi rabbi hatta yus'alu an khamsin. Tidak akan beranjak kaki anak keturunan Adam ketika nanti menghadap Allah di yaumul qiyamah hatta yus'alu an khamsin, sampai dia ditanya 5 perkara. Apa 5 perkara? 2 perkara umur, 2 perkara harta, dan 1 perkara ilmu dan amal. 5 perkara. Ini kita harus persiapkan jawaban itu kalau mau sukses nanti di padang mahsyar. Apa 5 pertanyaan itu?
Kata Rasulullah, an umrihi fima afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa? Apakah dihabiskan untuk ibadah? Apakah dihabiskan untuk pengangkringan? Apakah dihabiskan untuk ngerasani orang? Apakah dihabiskan untuk apa? Kalau anak-anak muda TikTokan Pak, tahu TikTok Pak? TikTok. Saya melihat anak-anak muda zaman sekarang itu, subhanallah, ya, itu mengerikan. Mereka sudah dihipnotis, kalau bahasa orang-orang tukang hipnotis. Mereka sudah dihipnotis, disihir kalau bahasa kasarnya, dengan apa yang disebut dengan gadget atau handphone. Silahkan lihat, anak-anak muda itu canom kalau sudah pegang HP, itu lupa semuanya. Bahkan kalau kumpul keluarga, jasadnya di tempat keluarga, tapi pikirannya kemana-mana, karena pikirannya sedang melayang ke dunia medsos, dunia sosial, yaitu handphone. Kadang-kadang dijak ngobrol wong toyo sing ditonton handphone, iki nonton Pak. Oh, betul. Nah, maka jamai dunia kenoko, padahal itu bentuk kedurhakaan. Memalingkan wajah ketika diajak ngobrol orang tua, itu adalah bentuk kedurhakaan kata para ulama. Ini menyakitkan. Ajak ngobrol boe misalkan, pilih kabare saya Bu, ini karo main game. Nah, ini kan kurang ajar. Maka jamai dunia kenoko, maka waktu kita akan kadang-kadang cuman habis waktunya untuk buka status orang, ya atau tidak? Atau untuk melihat video-video pendek di Instagram, yang video itu pasti hampir bisa dipastikan pasti ada perbuatan dosanya. Wong sing gawe video mau macam-macam, Pak. Wong kadang-kadang videonya isinya juga semluhe iki nonton, Pak. Artis-artis pakaiannya seksi-seksi, udah dihabiskan hanya lihat itu saja. 1 jam, 2 jam, 3 jam, dia bikin dosa terus-menerus tanpa dia sadar. Waktunya habis hanya untuk itu. Apalagi bahayanya media sosial kalau tidak dikendalikan dengan benar. Itu bahkan media sosial itu menjadi ajang atau tempat di mana terbukanya peluang-peluang perbuatan dosa, bahkan dosa besar. Mohon maaf, saya pernah diminta oleh sebuah keluarga untuk menyelesaikan kasus melarikan istri orang. Bayangkan. Jadi yang melarikan istri orang ini saya kenal baik. Saya kenal. Bahkan ya beberapa kali saya minta bantuan orang itu. Tapi ternyata keluarganya datang kepada saya, Mas, niki bojo kula ngeten-ngeten, anak kula ngeten-ngeten. Saya kaget. Kok bisa? Bisa. Akhirnya sekarang posisinya di mana? Kemungkinan ada di Jakarta. Nah, maka pas saya ada undangan ke Jakarta, saya cari orang ini. Ternyata betul dia bawa istri orang. Padahal istri orang ini punya anak 1 perempuan. Lalu saya tanya, kok iso-iso men kok kowe nggawa bojone wong? Ternyata dia cerita awalnya dari sebuah status, Pak. Bayangkan, Pak. Sebuah status bisa melakukan perbuatan maksiat yang besar. Status, Pak. Apa statusnya? Begini, jadi ada perempuan. Makanya ibu-ibu jangan suka bikin status. Tapi insya Allah teng mriki mboten enten Pak. Ya. Status itu sawah, Pak. Ya. Nah, apa yang dibikin status? Ya dia bikin status pancen kudu sabar urip karo kowe Mas. Ya, kan itu. Loh, statusnya kan singkat, Pak. Tapi apa dengan status ini? Status ini telah satu, membuka aib suaminya, betul atau tidak, Pak? Loh, dia nggak sadar atau tidak sadar, dia sedang membuka aib suaminya di depan khalayak umum. Loh, kan orang bisa baca, perempuan sudah jadi istri, punya anak, mengungkapkan perasaannya, pancen kudu sabar urip karo kowe Mas. Mbuh mbiyen milih kowe kaya piye, pokoknya kalimatnya banyak ya. Akhirnya kemudian orang yang saya kenal tadi itu nimbrung, sing sabar ya Dek. Nah kan begitu kan? Nah, dia komentar itu karena lihat status orang perempuan itu orang Surabaya. Akhirnya mereka kemudian saling inbox, Pak. Nah,
karena sing sabar ya Dik, uripku yo padha karo kowe. Bojoku yo nganyelke. Udah, akhirnya mereka senasib sepenanggungan, akhirnya saling curhat, Pak. Nah, disitulah saling curhat, akhirnya inbox, akhirnya tukeran nomor telepon, akhirnya sering WA-an. Lagi ngopo Dik, sing sabar, aku lagi nangis Mas, macam-macam. Akhirnya setan muncul di antara keduanya, maka setan pun menumbuhkan rasa cinta di antara keduanya. Oh, ini bahaya, Pak. Ketika tumbuh rasa cinta di antara keduanya, akhirnya mereka bertemu. Pertemuan dilakukan di Solo, habis itu ngambil keputusan melarikan diri, Pak. Sing lanang ninggal bojo anake, sing wedok ninggal bojo karo ninggal bojone karena anake digawa ke Jakarta. Naudzubillah, ini gara-gara status, Pak. Maka hati-hati. Bahkan amal ibadah kita bisa rusak gara-gara status, Pak. Betul. Contoh ya, misalkan kita sudah sholat malam, Pak, nangis-nangis bermunajat kepada Allah di keheningan malam sepertiga malam terakhir. Kemudian setelah menjelang subuh buka handphone, Pak, lalu diketik, duhai indahnya bisa menangis di keheningan malam. Ditulis teng status handphone, Pak, teng WA nopo Facebook. Maka di sana muncul orang-orang teman-teman mereka yang kemudian memberikan jempol, memberikan love, memberikan like. Maka kemudian tumbuh kebanggaan. Ini membahayakan. Kata para ulama, seseorang yang ketika dipuji atas amal solehnya, lalu tumbuh kebanggaannya, maka itu pertanda bahwa dia tidak jujur dalam beribadah kepada Allah, dusta ibadahnya. Kenapa dia tidak sungguh-sungguh kepada Allah Taala? Maka para ulama itu sangat mengkhawatirkan tumbuhnya ujub atas amal soleh yang mereka lakukan. Nah, maka jamaah dimuliakan Allah, sampai Rasulullah SAW memberitahukan satu keadaan sebagian di antara kaum muslimin yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, dan ini membahayakan. Sampai ketika Rasulullah menyampaikan hadis tersebut, Rasulullah itu bersumpah. Tadi kita telah mendengar bacaan surah Asy-Syams, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Dan Allah itu paling banyak bersumpah itu dalam surah Asy-Syams. Itu paling banyak Allah bersumpah. Dan apa yang ingin disampaikan oleh Allah, kok Allah kemudian bersumpah dulu dengan sumpah ciptaan-ciptaannya. Matahari, bulan, kemudian malam, siang, waktu duha, Allah bersumpah dengan itu. Lalu Allah ingin menyampaikan satu perkara. Apa? Perkara yang sangat penting. Karena kalau sesuatu yang mau disampaikan itu diawali dengan sumpah, maka itu menunjukkan sesuatu itu sangat penting. Nah, ini Allah tidak bersumpah cuma sekali. Tidak bersumpah wadduha, demi waktu duha, atau wal asar, demi waktu asar. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Tidak hanya satu, tapi banyak, lebih dari 7 kali Allah bersumpah untuk menyampaikan apa? Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Maka itulah inti dari kita beribadah kepada Allah, yaitu untuk memperoleh hati yang salim, hati yang bersih, hati yang suci. Hati yang tidak meremehkan orang lain, hati yang tidak memandang rendah orang lain, hati yang senantiasa merasa berdosa dan bersalah, hati yang tidak bangga dengan pujian orang, dan hati yang selalu beristighfar atas setiap dosa dan perbuatan maksiat, dan hati yang khawatir tumbuh kesombongan dalam dirinya. Kenapa? Kata Rasulullah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar dzarrah. Dzarrah itu debu, Pak. Turab yang menempel di tangan. Kalau kita taruh tangan kita ke pasir, lalu kita tepuk-tepukkan begini, kita bersihkan semuanya, nah pasti ada debu yang masih menempel. Itulah dzarrah. Atau dalam tafsir lain, dzarrah itu debu yang terbang. Kalau ada cahaya masuk ke kamar, lalu kelihatan debu-debu atau barang kecil yang terbang, itulah dzarrah. Ada yang menafsirkan lagi para ulama, dzarrah itu an-namlah, naml yang sangat kecil, yaitu semut kecil, atau semut gulon, apa-apa.
Tapi kalau di Indonesia ulama kita menafsirkannya biji sawit. Ya. Ini jajannya biji sawit jadi gede Pak. Ya. Karena dzarrah itu sangat kecil. Lah maka jamaah dimuliakan Allah. Maka inilah tujuan utama kita beribadah kepada Allah, itu salah satunya adalah memperoleh hati yang salim. Maka Rasulullah SAW itu sampai menyampaikan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibba li nafsi. Tidak akan sempurna iman kalian, kata Rasulullah, sampai kalian mencintai apa-apa untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai apa-apa untuk dirinya. Apa maksudnya? Saya tidak menerjemahkan mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya, karena ini hampir dikatakan mustahil, Pak. Nggak mungkin. Mencintai orang lain seperti mencintai dirinya, ini nggak mungkin. Mencintai anak tetangga seperti mencintai anak dirinya sendiri, bisa Pak? Nggak bisa. Maka kata para ulama, penafsiran yang tepat, perterjemahan yang tepat, mencintai apa-apa untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai apa-apa untuk dirinya. Mencintai apa yang menimpa saudaranya sebagaimana mencintai apa yang menimpa dirinya. Membenci apa yang menimpa saudaranya sebagaimana dia membenci apa-apa yang menimpa dirinya. Contoh maksudnya, kalau kita ini tidak senang masuk neraka, maka kalau ada seorang muslim atau manusia yang belum taat kepada Allah, seharusnya kita rangkul, Pak. Iya atau tidak? Kita merasa iba dengan mereka, kasihan mereka. Jangan kemudian lihat orang yang belum sholat, oh ditenono mas rokok wis tak delok saka surga, kan gitu. Nah, itu enggak benar. Berarti dia belum punya rasa iba, kasihan terhadap sesama manusia, sesama muslim apalagi. Karena bagaimanapun dia muslim saudara kita. Selama dia muslim berarti saudara kita. Meskipun belum taat, nah bagaimana kita mencintai saudara kita, apa-apa untuk saudara kita sebagaimana kita mencintai apa-apa untuk diri kita. Kita tidak senang kalau diri kita masuk neraka, ya atau tidak? Maka kalau ada seorang muslim belum taat kepada Allah, yang kita khawatir dia masuk neraka, tentu kita tidak senang, maka kita rangkul mereka. Itu yang seharusnya. Kalau kita tidak senang dirasani orang, maka jangan ngerasani sesama muslim, ya atau tidak? Kalau kita tidak senang difitnah, maka jangan fitnah orang lain. Kalau kita tidak senang dipalaki, maka jangan memalaki orang lain, ya atau tidak? Ya. Lah itulah mencintai apa-apa untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai apa-apa untuk dirinya. Lah maka jamaah dimuliakan Allah, maka umur akan ditanya oleh Allah. An umrihi fima afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Coba kula panjenengan hitung-hitung. Kula panjenengan menika tidur berapa jam, Pak? Sehari, Pak. Sehari 24 jam, tidurnya 8 jam ya. Anggap saja tidur jam 9, bangun jam 4. Itu kira-kira 7 jam. Mungkin siangnya 1 jam, ya atau tidak? Napa teng kantor ngantuk turu 1 jam Pak ya. 8 jam. Pada sehari ada 24 jam. 8 jam itu dari 24 itu sepertiga. Maka kalau tiap hari kita tidur 8 jam, itu kalau yuswa kula panjenengan sekarang 60 tahun, berarti 20 tahun dinggo turu tok. 20 tahun, Pak, bayangkan. Makanya Imam Syafi'i enggak mau. Maka Imam Syafi'i itu mengatakan, malamku aku bagi menjadi 3, sepertiga belajar, sepertiga tidur, sepertiga tahajud, Pak. Nah, ini Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, maka wis turune 8 jam, esok jek nonton handphone, melihat tayangan-tayangan tidak bermanfaat, siange jek nonton sinetron, gitu Pak. Nonton infotainment, gosip-gosip, sing kasus-kasus macam-macam. Belum nanti ngerasani tonggone pas teng angkringan, ente-entean. Maka waktunya habis hanya untuk bermaksiat atau tidak ada kemanfaatan apa-apa. Maka seorang muslim yang cerdas, bagaimana setiap perbuatan amal, meskipun amal dunia, itu bernilai pahala di sisi Allah. Bagaimana caranya? Contoh, kita tidak ingin kehilangan 8 jam itu tanpa pahala, nggak mungkin. Kalau kita lakukan sholat ketika tidur, nggak mungkin, karena tidur pasti kita tidak akan sadar. Maka bagaimana tidur 8 jam kita itu berpahala? Maka tidurlah dengan diniatkan menjalankan perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tidur di awal waktu malam, Pak, ba'da isya,
kira-kira reneh acara mulai jam 9 segera tidur Pak. Ora turune jam setengah 1, tangine jam 8 Pak. Nah, ini kebu Pak nggih. Lah maka jamaah dunia Allah, maka kita manfaat tidur di awal malam. Lalu ketika tidur kita berwudu terlebih dahulu karena ini perintah Rasulullah. Siapa tahu kita tidak bangun lagi. Lalu ketika tidur kita berdoa kepada Allah. Syukur bisa membaca muawwidzat 3 surah yang kita sebut trikul Pak ya. Kemudian ayat kursi atau doa-doa yang lain ditutup dengan doa sebelum tidur. Kemudian kita tidurnya dimulai dengan miring sebelah kanan, kita tidur di atas lambung sebelah kanan. Sesuai dengan sunnah Rasulullah. Nanti perkara pas turu klekaran mungker melumah terserah, tidak masalah. Yang penting diawali dengan miring sebelah kanan. Maka insya Allah tidur 8 jam kita itu akan berpahala di sisi Allah Taala. Maka kita tidak sia-sia waktunya. Ketika di sawah, berangkat ke sawah, jangan biarkan waktu kita ketika dari masjid ke sawah, dari rumah ke sawah itu tidak ada nilai pahala di sisi Allah. Kalau jenengan keluar rumah bekerja itu diniatkan untuk menjalankan perintah Allah, fantasyiru fil ard, yaitu mencari rezeki yang halal, rezeki yang thayyib, maka diniatkan mendapatkan keridhaan Allah, maka setiap harta yang kita berikan kepada anak istri semua akan dihitung oleh Allah sebagai sedekah kula panjen. Apa enggak enak? Tapi kalau niatnya cuma golek bondo, nyenengke anak bojo tok, tidak ada niat untuk mencari keridhaan Allah, kalau sekedar nyenengke anak bojo, maka yang terjadi adalah korupsi dilakoni, suap nggih dikerjake, nyolong tanah tanggane nggih dilakoni kan, pisange tanggane dipetel lah macam-macam. Sing penting nyenengke anak bojo, maka nilainya hanya sebatas dunia, bahkan kalau perbuatan dosa akan bawa dosa. Tapi kalau niatnya mencari keridhaan, ya Allah, saya bekerja karena Engkau memerintahkan kepadaku. Saya bekerja karena Engkau mengamanahkan anak istri kepadaku, maka saya bekerja untuk menghidupi mereka karena menjalankan perintah-Mu. Ya Rabb, aku mencari keridhaan-Mu, maka setiap harta yang diberikan semua akan dinilai sedekah, kata Rasulullah SAW. Maka oleh karena itulah itu pentingnya ilmu. Orang berilmu dengan orang tidak berilmu itu beda. Sama-sama perbuatannya, tapi disikapi dengan antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu sangat berbeda, dan hasilnya pun juga berbeda, nilainya pun berbeda. Nah, maka ini tentang umur. Yang kedua tentang masa muda. Wa an syababihi fima abla. Tentang masa muda dihabiskan untuk apa? Jadi masa muda panjenengan akan ditanya oleh Allah. Ustaz, masa muda saya foya-foya, dugal, nakal. Ya, kalau sudah terlanjur tinggal kita istighfar. Tapi yang paling penting adalah kata Rasulullah, innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan itu tergantung penutupnya. Maka sampai Rasulullah ketika bersumpah dalam sebuah hadis, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannah fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha, dan kebalikannya. Sampai Rasulullah bersumpah bahwa sesungguhnya ada di antara kalian orang yang dari sejak dia balik sampai menjelang wafatnya, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira, antara dirinya dengan surga itu tinggal sehasta. Maksudnya sebentar lagi akan mati. Tetapi apa? Di akhir hayatnya dia melakukan amalan perbuatan ahli neraka, dan akhirnya dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Tapi ada orang sebaliknya, di sejak muda sampai masa tuanya dia melakukan amalan penduduk neraka. Molimo Pak, teko temburi RRI langganan bengi Pak, misalnya mboten siaran Pak, teng belakang. Kemudian mencuri, zina, itu macam-macam dia lakukan. Tapi ternyata di akhir hidupnya dia bertobat, menangis kepada Allah, menyesali perbuatannya, lalu kemudian dia melakukan amal soleh, dan Allah tidak memberikan waktu panjang dan diwafatkan, dan Allah pun memasukkan dia ke dalam jannah. Kata para ulama, salah satunya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, bahwa sesungguhnya ingatlah ada orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah
lantaran dosa dan maksiat yang telah mereka kerjakan. Dan ada orang-orang yang dimasukkan ke nerakanya Allah itu lantaran amal soleh yang dia kerjakan. Apa maksud perkataan beliau? Maksudnya begini, ada orang-orang yang mengerjakan amal soleh terus menerus, tapi ternyata amal ibadahnya, amal solehnya tidak mampu mensucikan jiwanya. Dia ujub dengan amal solehnya, dia sombong dengan amal solehnya, dia riak dengan amal solehnya, maka orang-orang itu akan dilemparkan ke dalam neraka. Bukankah Rasulullah pernah mengatakan ada 3 kelompok manusia yang akan diseret ke neraka pertama kali? Siapa? Orang yang mati syahid, orang yang dermawan, dan orang alimul qurra, para alim, para ustadz, para kiai, para ulama, dan qurra, para imam-imam masjid. Itu 3 kelompok kalau salah niat Pak dalam mereka melakukan amalan ini, fahuwa finnar, dia akan dimasukkan ke dalam neraka pertama kali. Kenapa? Karena mujahid dalam berperang di medan pertempuran bukan mengharap ridha Allah. Ketika dia mengharap pujian manusia supaya dibilang pemberani, maka ini sangat akan menghantarkan dia ke dalam nerakanya Allah. Yang kedua, dermawan, dia berderma tapi supaya ditulis dalam tinta sejarah kampungnya bahwa dia adalah seorang dermawan, maka akan dilemparkan ke dalam neraka. Dan yang ketiga, alimul qurra, para ulama, para ustadz yang mereka itu berdakwah tapi ingin dipuji orang supaya terkenal, supaya dipuji banyak orang, supaya gampang boleh puji misalkan ya, maka akan dilemparkan. Begitu qurra, para pembaca Al-Quran. Maka jamaah dimuliakan Allah, ini tentang masalah waktu. Yang ketiga, ini saya agak percepat ya. Ketiga, tentang harta. Min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana harta dia dapatkan dan kemana dia belanjakan, itu akan ditanya oleh Allah. Dan ingat, Rasulullah sudah memberitahu, ada orang-orang kaya di antara kalian dengan orang-orang miskin di antara kalian, jaraknya nanti di padang mahsyar untuk masuk ke dalam surga, menuju perjalanan ke surga, itu jaraknya nisfu yaum, setengah hari. Wa madza nisfu yaum, dan apa itu setengah hari? Khamsumi'ati amin, 500 tahun. Wong miskin lebih dahulu masuk surga daripada orang kaya. Itu betul. Makanya berbahagia jadi orang miskin, Bang. Loh tidak, artinya orang kaya itu hisapnya berat, Pak. Berapa banyak harta orang kaya yang didapatkan dengan cara yang tidak benar. Nah, maka bukan berarti nggak boleh kaya, boleh. Tapi jenengan harus mempersiapkan jawaban dari mana harta kita dapatkan dan kemana harta itu kita belanjakan. Itu harus akan ditanya oleh Allah. Dan terakhir, ilmu dan amal. Maka ini 5 pertanyaan kulo bocorke karena Allah Rasulullah yang membocorkan, maka tinggal jenengan mempersiapkan jawaban itu. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Maka itulah pentingnya kita datang di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita orang-orang yang menjadi semangat untuk datang di majelis ilmu, memakmurkan masjid Allah, dan yang dengannya Allah mudahkan jalan kita menuju surganya Allah Taala. Demikian Bapak Ibu yang ingkang kula hormati, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Dan alhamdulillah saya bersyukur bisa hadir di Perampelan. Ini tempat dulu saya sering waktu kecil di sini, karena tempat mbah saya di Jedes. Ini saudara kami ya, Ustaz Farhani ya. Nah, maka mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.